Hari ini lonceng gereja Sion masih rutin berdentang. Namun kini ia menjadi penanda dimulainya kebaktian dan memanggil para jemaat untuk beribadah. Benua Portugis Bittenkerk kini lebih dikenal dengan nama gereja Sion. Dulu gereja ini merupakan tempat ibadah kaum Mardikers. Mereka adalah bekas penduduk jajahan Portugis di pantai barat India dan Sri Lanka. Ketika VOC merebut kekuasaan dari Portugis, mereka ikut masuk ke Indonesia sebagai budak. Karena sudah mengadopsi nama Portugis, mereka pun dijuluki Black Portugis atau Portugis Hitam. Kaum Portugis Hitam awalnya memeluk agama Katolik. Mereka dianugerahi kebebasan dari pemerintah Belanda dengan satu syarat, harus beralih memeluk agama Kristen Protestan. Sejak itulah mereka dikenal sebagai kaum Mardikers, artinya orang yang dimerdekakan. Kaum Mardikers tidak perlu lagi bekerja sebagai budak. Mereka bisa berdagang atau bekerja di perusahaan ataupun pabrik Belanda. Statusnya pun bukan hanya sebagai buruh kasar, tapi bisa sampai mandor. Walau telah berpindah agama dan hidup di bawah kekuasaan Belanda, orang-orang Mardikers tetap memakai bahasa Portugis. Maka pada tahun 1673, dibangunlah sebuah gereja yang melangsungkan kebaktian dalam bahasa itu. Gereja ini bernama Portugis Bittenkerk atau Gereja Portugis Dalam Tembok. Sayang pada tahun 1808, gereja ini habis terbakar. Melalui perkawinan, makin banyak kaum Mardikers yang memeluk agama Kristen. Pada tahun 1680, jumlah mereka yang berdiam di luar kota Batavia sudah mencapai 4.000 orang lebih. Gereja Sion ini dibangun untuk mereka yang ingin mengikuti kebaktian dalam bahasa Portugis. Adalah Johan van Horn, seorang gubernur jenderal VOC yang menggagas pembangunannya. Bahkan salah seorang keponakannya lah yang meletakkan batu pertama. Berdasarkan rancangan Eut Verhaegen dari Rotterdam, gereja Sion didirikan di atas pondasi 10.000 batang kayu dolken. Seluruh bangunan dibuat dari batu bata dengan kerangka ramuan kayu ebonit. Arsitektur gereja Sion mempunyai ciri khas yang tidak dipunyai gereja-gereja lain. Tinggi atapnya mencapai lebih dari 8 meter. Bentuk limas bangunannya yang tanpa menara pun tidak lazim ditemukan di gereja-gereja zaman sekarang. Keunikan gereja Sion juga terlihat dari bentuk lonceng di luar gedung yang menyerupai genta. Lonceng ini sebenarnya sudah ada jauh sebelum gereja ini berdiri. Sejak tahun 1675, lonceng ini dipakai sebagai penanda bahaya, kedukaan, dan kematian. Hari ini lonceng gereja Sion masih rutin berdentang. Namun kini ia menjadi penanda dimulainya kebaktian dan memanggil para jemaat untuk beribadah. Gereja Sion kini adalah gereja tertua di Jakarta yang sampai saat ini terus setia melayani jemaat Nasrani. Arsitektur dan dekorasinya pun masih sama seperti keadaan 307 tahun yang lampau. Di sini masih ada mimbar karya Habruyin bergaya langgam baroko. Mimbar ini ditudungi kanopi dan ditopang 2 tiang perunggu bergulir gaya rias ionik. Adanya seperangkat alat musik yang disebut dengan orgel, ya, yang terdiri dari 600 buah suling-suling besar dan kecil sebagai alat untuk pengiring nyanyian dari umat yang beribadah. Orgel yang ada di gereja Sion ini dulu pemberian putri seorang pendeta bernama John Mauritius Moore. Sampai sekarang orgel ini masih terus berfungsi, walau pengoperasiannya kini sudah diganti dengan mesin. Lampu dan tempat duduk di gereja Sion ini pun masih asli. Yang berubah hanya letaknya saja. Sengaja dipertahankan sesuai dengan keadaan aslinya untuk melestarikan nilai sejarah dan juga tidak kehilangan fungsinya sebagai rumah doa. Gereja ini bukan hanya dipahami sebagai gedung, tetapi gereja ini dipahami sebagai rumah ibadah yang sungguh-sungguh melakukan perjumpaan dengan Tuhan dilaksanakan oleh umat.